Bab 29, Bab 2149, Nyanyian Bulan bagian 3. Mengatakan bahwa serangan tinju Dian Jiushi sangat kuat adalah pernyataan yang sangat meremehkan. Kekuatan ilahi para kultivator kerajaan ilahi adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan orang luar. Dan di antara mereka, kekuatan ilahi anak-anak ilahi, para jenius yang dibina dan diperkuat dengan hati-hati oleh tokoh-tokoh kerajaan mereka yang paling kuat, berada pada level yang sama sekali berbeda. Dian Jiushi adalah contoh puncak dari hal ini. Setiap terobosan yang dicapainya setelah menjadi putra ilahi bukan hanya miliknya sendiri. Ayahnya, Bupati Ilahi Tanpa Batas, secara pribadi telah memperkuat tubuhnya, menyempurnakan dan meningkatkan fondasi kultivasinya ke tingkat yang tak terbayangkan. Dengan setiap langkah yang diambil Dian Jiushi menuju kekuasaan, ayahnya membuka jalan baginya, memastikan bahwa kekuatannya akan selalu berdiri di atas yang lain. Jika seorang kultivator dari luar kerajaan ilahi, bahkan yang berada di alam terbatas ilahi, menerima serangan itu secara langsung, mereka tidak akan terluka begitu saja. Mereka akan lumpuh, atau lebih buruk lagi, tak berdaya. Itulah dominasi seorang putra ilahi. Dan Dian Jiushi bukanlah putra ilahi biasa. Dia adalah orang yang berdiri di puncak. King Yue, jika kau bersedia menjadi kaisar Dewa Bulan, maka ambillah mutiara berlapis bulan kekaisaran ini. Sebuah suara bergema dalam kesadarannya, lembut, namun penuh dengan beban yang serius. Suara yang familiar sekaligus asing di saat yang bersamaan. King Yue, kuharap hidupmu tidak akan dipenuhi dengan keraguan-raguan, kebingungan, dan keinginan terus-menerus untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Kau harus hidup untuk dirimu sendiri. Di tengah keadaan setengah sadarnya, Shen Wei merasa seolah-olah dia mengambang dalam kehampaan yang tak berujung. Rasa sakit dari serangan dahsyat Dian Jiushi telah mencapai dalam, tidak hanya ke dalam tubuhnya, tetapi juga ke dalam jiwanya. Dan dari dalam jiwa itu, ada sesuatu yang menggetarkan. Kenangan-kenangan muncul dengan cepat. Kenangan-kenangan itu datang dalam bentuk pecahan, kabur dan berserakan, seperti pecahan cermin yang berusaha keras untuk menyatukannya kembali. Satu persatu, kenangan-kenangan itu terjalin, menciptakan jaringan cerita yang terasa jauh sekaligus dekat. Suara itu bergema lagi. Sebuah tangan, halus dan pucat, menawarkan sesuatu. Sebuah mutiara. Mutiara berlapis bulan kekaisaran. Kilaunya seperti bulan purnama yang menggantung di atas malam abadi. Dia bisa merasakannya, beban tanggung jawab, beban takdir. Tetapi siapa yang berbicara kepadanya? Siapakah dia sebelum dia menjadi Shen Wei? Jawaban-jawabannya terasa dalam jangkauan, tetapi setiap kali dia berusaha mendapatkannya, jawaban-jawaban itu lenyap seperti air yang mengalir. Pertempuran berkecamuk di luar sana. Tubuhnya masih di medan perang, babak belur dan hancur. Namun jiwanya, keberadaannya, sedang bangkit. Badai debu berhamburan di medan perang, berputar-putar di udara seperti sisa-sisa dunia yang hancur. Di antara kabut tebal, suara napas yang terengah-engah dan napas tersedak bergema, diikuti oleh percikan darah basah yang menghantam tanah yang hangus. Batuk, batuk, muntah. Batuk yang tajam dan parau merobek keheningan, bau darah yang tajam dan tak salah lagi terasa kental di udara. Dian Jiushi berdiri tegak di tengah kehancuran, menatap pemandangan itu dengan senyum kejam. Kau tidak akan harus menderita sebanyak ini jika kau menyerah begitu saja. Suaranya halus, hampir lembut, namun kata-katanya menusuk seperti pisau, sedingin dan tanpa ampun seperti kekuatan yang baru saja dilepaskannya. Di bawahnya, dari dalam sisa-sisa medan perang yang hancur, sesosok tubuh mulai bangkit. Berdarah dan terluka, Shen Wei berdiri. Setiap gerakan mengirimkan gelombang rasa sakit yang mengalir melalui tubuhnya,
mengancam untuk menyeretnya kembali ke jurang ketidaksadaran. Namun, dia tidak jatuh. Dengan usaha yang menyakitkan, dia menegakkan punggungnya, tubuhnya yang halus namun babak belur bergetar di bawah beban luka-lukanya. Meskipun penglihatannya kabur, meskipun luka-lukanya terbakar, semangatnya tetap pantang menyerah. Dia mengangkat dagunya. Dia belum pernah membungkuk sebelumnya, dan dia tidak akan memulainya sekarang. Pembangkangannya menyala lebih terang dari luka-lukanya. Saat dia menenangkan diri, kenangan melintas di benaknya, bukan tentang masa lalu yang tidak dapat dia ingat, tetapi tentang perjalanan yang telah dia lalui sejak terbangun di dunia yang kejam ini. Dia ditemukan setengah mati, tanpa nama, tanpa identitas. Eternal Night Divine Regent telah menerimanya, telah memberitahunya tentang potensinya yang luar biasa. Dia telah mendengarkan. Dia telah belajar. Dia telah membangun kembali dirinya dari ketiadaan. Dan sekarang dia ada di sini, berdiri melawan kekuatan yang seharusnya menghancurkannya, tetapi dia menolak untuk menyerah. Tangannya mengepal menjadi tinju yang berlumuran darah. Dia tahu kebenarannya. Yang kuat tidak naik ke puncak dengan bersikap baik. Dunia tidak tunduk pada mereka yang berpura-pura benar. Dan Dian Jiushi, dia adalah tipe penipu terburuk. Dia memainkan peran seorang pria sejati, berbicara tentang kekaguman dan rasa hormat, tetapi tinjunya menceritakan kisah yang berbeda. Shen Hui telah melawannya sebelumnya. Dia tahu kekuatannya. Dia tahu batas-batasnya. Namun, kali ini, ada sesuatu yang salah. Nadi amarah besar itu kuat, tetapi tak terkendali. Tidak sepagi ini. Untuk menguasainya secepat itu? Tidak. Ini bukan kesalahan. Ini memang disengaja. Matanya berkedip ke arah tertentu, menyapu para bupati ilahi, para imam besar, sang raja. Dia sudah mengetahuinya. Itu saja. Dian Jiushi, yang pernah berdiri dengan bangga sebagai putra ilahi terkuat, telah digulingkan. Gelar yang sangat dijunjungnya, kebanggaan yang dibawanya sebagai seorang jenius yang tak tergoyahkan. Semua itu telah hancur oleh kedatangan Meng Jianyuan. Harga dirinya telah terluka. Dan sekarang, dia sangat ingin membuktikan dirinya. Sangat ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa dia masih yang terkuat. Dia tidak lepas kendali. Dia hanya berpura-pura. Tatapan Shen Hui mengeras. Dian Jiushi tidak hanya bertarung dengannya. Ia bertarung demi harga dirinya. Demi tahtanya yang hilang. Itu menjijikan. Rasa sakit di tubuhnya menjadi hal sekunder, memudar di bawah amarah yang bergolak dalam hatinya. Tatapannya terpaku pada siluet emas Dian Jiushi, perwujudan kesombongan yang tak terbatas. Ia mengembuskan napas perlahan. Kemudian, ia melangkah maju. Mata Dian Jiushi berkedip, alisnya sedikit terangkat karena geli saat ia melihat Dian Jiushi berjuang untuk bergerak. Masih berdiri? Mengesankan, renungnya, seolah-olah ia menganggap pembangkangan Dian Jiushi menghibur. Tapi tidak ada gunanya. Bakat Shen Hui tak tertandingi, tekadnya tak tergoyahkan, dan rencananya tak tertandingi, namun semua itu tidak berarti. Tidak dalam menghadapi kekuasaan absolut. Tidak ketika, terlepas dari semua yang telah dicapainya, ia masih bergantung pada keputusan orang lain. Satu dekrit dari Abyssal Monarch dan Lichtless Divine Regent, dan begitu saja, takdirnya telah ditentukan. Jika dia kalah, dia akan menjadi tunangan Dian Jiushi. Semua itu karena Divine Regentnya menginginkan Primordial Flame Crystal. Benar-benar lelucon. Pikiran itu saja mengirimkan gelombang amarah melalui nadinya, menyalakan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kemarahan, api yang sunyi dan menghanguskan.
dia tidak akan membiarkannya. Dia tidak akan direndahkan menjadi hadiah. Dia tidak akan tunduk. Dia tidak akan pernah menyerah. Tidak ketika masa lalu perlahan-lahan terbuka untuknya. Tubuhnya yang hancur menjerit protes, tetapi dia mengabaikannya. Pedang yang telah dibuang dalam kekacauan itu bergetar di tanah, seolah beresonansi dengan tekadnya. Dengan satu gerakan, dia mengangkat tangannya. Pisau itu merobek udara, menjawab panggilannya. Dari posisinya, Dian Jiuxi memperhatikan. Nadi amarah besar mengalir melalui tubuhnya, energinya yang ganas melonjak tak terkendali. Kekuatannya masih menanjak, mendekati puncak alam kepunahan ilahi. Wajahnya yang tampan berubah, senyumnya yang dulu sombong berubah menjadi sesuatu yang kejam, sesuatu yang mengerikan. Peri Wui, bagaimana kalau aku membiarkanmu menyerangku lagi? Aku bahkan tidak akan bergerak kali ini. Suara Dian Jiuxi bergema di medan perang, dipenuhi dengan kesombongan yang tak tergoyahkan. Dia berdiri tegak, aura keemasannya menyala seperti matahari ilahi, matanya dipenuhi dengan rasa geli yang menghina. Reaksi kerumunan itu langsung. Tatapan membunuh melesat ke arahnya dari area tempat duduk malam abadi. Jijik, kebencian, amarah yang mendidih. Bahkan di antara kerajaan ilahi lainnya, banyak yang mengerutkan kening. Untuk mengejek lawannya dengan terang-terangan. Untuk mempermalukannya lebih jauh setelah dia sudah babak belur dan berlumuran darah. Apakah ini masih pria yang sama yang telah berbicara tentang kekaguman dan rasa hormat di awal pertandingan? Dian Jiuxi tidak peduli. Tidak tentang tatapan tajam itu. Tidak tentang kebencian itu. Tidak tentang fakta bahwa dia telah lama meninggalkan tujuan awalnya untuk pertempuran ini. Karena saat ini, dia sangat berkuasa. Dan nadi amarah besar berbisik di benaknya. Pengaruhnya semakin kuat setiap saat dia berada dalam kondisi yang meningkat ini. Kultivasinya sekarang menekan puncak alam kepunahan ilahi. Tubuhnya melonjak dengan kekuatan yang tak terbatas. Tapi apa harganya? Amarah di dalam dirinya tidak lagi sepenuhnya miliknya. Semakin banyak kekuatan yang dia lepaskan, semakin banyak kendali yang hilang. Tetap saja, sesuai dengan kata-katanya, dia tidak bergerak. Dia membiarkan Shen Wei mengumpulkan kekuatannya. Dia membiarkan Shen Wei meningkatkan serangannya. Karena dia menginginkan ini. Dia ingin menunjukkannya kepada dunia. Dia ingin membuktikannya kepada mereka semua. Aku yang terkuat. Mengalahkan Shen Wei hanyalah langkah pertama. Begitu dia memenangkan pertarungan ini, Shen Wei akan menjadi tunangannya. Dan dengan waktu istirahat sebulan sebelum pertandingan berikutnya, dia hanya butuh 1 malam. 1 malam untuk mengambil semuanya darinya. Tubuh 9 mendalam yang indah adalah hadiah surgawi yang akan dia klaim untuk dirinya sendiri. Melalui kultivasi ganda, dia akan menyerap bakatnya, merebut bakat bawaannya, dan dengan itu, kekuatannya akan naik ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nadi amarah besar, dikombinasikan dengan tubuh 9 mendalam yang indah, akan memungkinkannya untuk melampaui bahkan Meng Jianyuan sialan itu. Ini adalah rencananya yang sebenarnya. Dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa, jika diberi cukup waktu, Shen Wei akan melampauinya. Dalam beberapa tahun, bahkan mungkin kurang, dia tidak akan lagi menjadi pasangannya. Tapi ini bukan saat itu. Takdir itu kejam. Waktu tidak boleh berhenti untuk siapapun. Saat ini, kekuatannya berada di puncak alam kepunahan ilahi, batas mutlak sebelum mencapai alam terbatas ilahi. Saat ini, dia tidak lebih dari seekor ngengat yang berjuang terbang ke matahari keemasan. Persis seperti pertempuran pertama mereka. Jika dia tidak kehilangan fokus saat itu, dia tidak akan pernah menang. Dan kali ini,
dia tidak akan membuat kesalahan yang sama. Dian Jiushi mengepalkan tinjunya, aura keemasannya mengembang, menerobos medan perang seperti badai ilahi. Ayo, dia meraung. Skreeh! Raungan memekakkan telinga merobek medan perang saat burung vermilion raksasa terwujud di langit di atas Shen Wei. Pada awalnya, itu tidak lebih dari sekedar gambar halus yang berkedip-kedip, bayangan bentuk aslinya, goyang di tengah api yang membakar yang mengelilinginya. Namun kemudian, itu menjadi nyata. Kehidupan, jiwa, kekuatan. Saat itu sepenuhnya terwujud, kehadirannya beriak melalui medan perang seperti gelombang pasang yang tak terhentikan. Bulu-bulunya yang berwarna merah keemasan menyala dengan api ilahi, matanya memancarkan kebijaksanaan purba, dan sayapnya membentang melintasi surga, binatang mitos, terlahir kembali ke dalam kenyataan. Di kursi penonton, mata Yun Ce membelalak. Dia pernah melihat ini sebelumnya. Kembali selama konvensi Dewa Mendalam, ketika dia menggunakan pegangan mendalam, manifestasi dewa, perasaannya sama. Sebuah proyeksi kehendak ilahi. Jiwa yang diberikan bentuk. Bukan hanya ilusi, bukan hanya energi, tetapi sesuatu yang benar-benar ada. Dan Shen Wei telah melakukannya. Di panggung tertinggi, Imam Besar Ling Xian menyipitkan matanya, menatap binatang ilahi yang menjulang di atas medan perang. Manifestasi dewa. Dia menggumamkan kata-kata itu pelan, tetapi suaranya berbobot. Imam besar lainnya, Bupati Ilahi, dan bahkan Raja Abisal mengalihkan fokus mereka ke arahnya. Sepertinya, lanjutnya, nadanya penuh pertimbangan, mereka telah memberikan semua darah ilahi burung vermilion yang mereka simpan kepada gadis itu. Wih. Kata-katanya membuat heboh. Beberapa bupati ilahi bertukar pandang diam-diam, ekspresi mereka tidak terbaca. Seluruh cadangan darah ilahi burung vermilion. Kepada satu orang, itu tidak pernah terdengar. Di antara para tetua malam abadi, beberapa bertukar pandang tidak yakin, ekspresi mereka gelap. Dia telah mencapai tingkat ke-8 seni ilahi burung vermilion hanya dalam waktu 20 tahun dan mampu menggunakan manifestasi dewa. Salah satu tetua tertua bergumam pelan. Sebuah prestasi yang belum pernah dicapai siapapun, bahkan Bupati Ilahi sendiri, tetapi kita membuangnya. Mendengar kata-kata itu, banyak orang dari kerajaan ilahi lainnya tercengang. Mengapa orang-orang malam abadi berbicara seolah-olah Shen Wei akan kehilangan dirinya sendiri kepada Dian Jiushi begitu dia menjadi tunangannya? Bukankah dia masih akan menjadi bupati ilahi berikutnya dari kerajaan ilahi malam abadi? Ini tidak masuk akal. Beberapa keajaiban muda saling bertukar pandang dengan tidak yakin, tidak dapat memahami makna tersirat di balik kata-kata itu. Kau pasti bingung mengapa mereka mengatakan itu, bukan, Caili? Suara Hua Qingying mengandung bobot yang halus, menarik perhatian Hua Caili. Kemudian, dengan seringai kecil, dia menambahkan, apakah kau ingat apa yang kita bicarakan di Laut Kabut? Seperti bagian yang hilang yang terpasang pada tempatnya, mata Hua Caili membelalak saat menyadari. Reaksinya yang tiba-tiba mengirimkan gelombang rasa ingin tahu yang beriak melalui penonton lain yang masih dalam kegelapan. Apa yang baru saja dia sadari? Mengapa dia tampak begitu terkejut? Bisikan-bisikan itu semakin keras saat semakin banyak orang mulai menoleh ke arah bupati dan tetua ilahi, berharap mendapat penjelasan. Melihat kebingungan yang semakin besar, Meng Jianze mengerutkan alisnya. Tidak seperti putra ilahi, dia tidak mengetahui semua rahasia yang hanya diketahui oleh tokoh-tokoh teratas kerajaan ilahi. Tuan Ayah Dewa, apa sebenarnya yang terjadi? Akhirnya dia bertanya, tidak dapat menahan rasa ingin tahunya lebih lama lagi. Meng Kongchan, yang tetap diam, akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah putranya.
Ekspresinya menunjukkan jejak kesungguhan yang langka saat dia menjawab. Jika ini adalah wanita lain, itu tidak akan menjadi masalah. Tapi sayangnya, Shen Hui memiliki tubuh 9 mendalam yang sangat indah. Begitu kata-kata itu diucapkan, desahan yang terdengar bergema di seluruh arena. Men Kongchan melanjutkan, suaranya mantap tetapi berat. Jika seseorang berkultivasi ganda dengannya, mereka tidak hanya akan mendapatkan kekuatan. Mereka akan mendapatkan kendali atas fisiknya yang istimewa, secara efektif melucuti bakatnya. Fisiknya itu adalah berkah dari surga, tetapi juga kutukan. Keheningan yang mencekam terjadi kemudian. Kendali atas fisiknya, melucuti bakatnya. Pada saat itulah beban sebenarnya dari situasi itu menghantam mereka seperti gelombang pasang. Shen Hui tidak hanya akan menjadi tunangan Dian Jiushi. Jika dia menang, dia akan memiliki hak untuk secara paksa mengambil hal yang membuatnya menjadi dirinya sendiri. Ini bukan tentang perjanjian pernikahan belaka. Ini adalah perbudakan. King Yue. Yun Che mengepalkan tinjunya. Kukunya menancap dalam telapak tangannya. Rasa sakit menjalar di dadanya, penderitaan yang menyesakan. Bom. Semburan api meletus, menelan medan perang dalam lautan api merah. Di atas Shen Hui, burung vermilion menyala lebih terang dari sebelumnya, darah sucinya menyala sepenuhnya, menyatu dengan kehidupan dan jiwanya. Skri! Raungan buasnya mengguncang surga, membawa kekuatan yang melonjak menuju tingkat ke-9 alam kepunahan ilahi. Namun, di area tempat duduk malam abadi, para tetua menyaksikan dengan sungguh-sungguh. Mereka kagum pada kekuatannya, kemauannya, pertumbuhannya yang mengerikan. Tetapi tetap saja, itu tidak akan cukup untuk mengalahkan Dian Jiushi. Shen Hui juga tahu ini. Bahkan dengan api sucinya yang menyala sepenuhnya, bahkan dengan burung vermilion pada kekuatan puncaknya, dia bisa merasakan perbedaan antara dirinya dan Dian Jiushi. Kekuatannya masih sangat jauh. Tubuhnya sakit, jiwanya gemetar, tetapi keinginannya tetap teguh. Bentuk burung vermilion berkedip, sayapnya yang besar mulai hancur menjadi jejak api yang memudar. Aura suci yang pernah mengguncang surga kini perlahan menghilang. Terengah-engah bergema di arena saat ketidakpercayaan menyebar di antara para penonton. Apakah dia menyerah? Bisikan suara yang tak terhitung jumlahnya memenuhi medan perang saat mereka melihat ekspresi Shen Hui tetap tenang. Bahkan para imam besar menyipitkan mata mereka, mengamati situasi dengan hati-hati. Perwujudan dewa, kemampuan yang memberi seorang kultivator kekuatan binatang suci kuno, adalah teknik yang membutuhkan sejumlah besar energi. Begitu dipanggil, binatang suci itu bisa bertarung bersama tuannya, melepaskan kehancuran yang tak terhitung, tetapi juga akan menguras penggunanya hingga tak terbatas. Namun, dia mengabaikannya. Bagi banyak orang, tindakannya tampak tidak masuk akal. Dian Jiushi, aura emasnya masih membara hebat, tertawa mengejek. Hahaha. Bibirnya melengkung menjadi seringai kejam, matanya berkilauan dengan kesombongan. Sudah kubilang, Pri Hui, apapun yang kau lakukan, itu tidak akan cukup. Kenapa kau tidak menyerah saja? Kata-katanya menggelegar di medan perang, penuh dengan ejekan dan kepuasan. Baginya, keputusannya adalah bukti kelemahannya. Dia telah menyadari jurang di antara mereka. Dia telah menerima inferioritasnya. Dia akhirnya pasrah pada takdir. Namun kemudian, Shen Hui menatap pedang di tangannya. Sikapnya mantap, matanya sedingin malam abadi itu sendiri. Auranya, meskipun tidak lagi berkobar dengan api yang berkobar, tidak melemah sedikit pun. Sebaliknya, auranya menajam. Rasa kejelasan, fokus,
dan keheningan mutlak mengelilinginya. Kenangan itu datang lagi, pecahan, bisikan, bayangan kehidupan lain. Dia tidak ingat banyak hal. Tetapi, itu sudah cukup. Energinya mengalir dengan cara yang terasa naluriah, seolah-olah ada sesuatu yang dalam di dalam jiwanya telah menunggu momen ini. Pedang itu bergetar, bukan karena penolakan, tetapi karena kegembiraan. Kekuatan yang telah lama terpendam mulai muncul kembali. Kemudian, ungu tua dan kaya, seperti warna langit malam yang tak terbatas, berkilauan dengan kecemerlangan surgawi.